berikutnya ada nama lagi setelah Kartini, ada nama sosok Cassian Cepas. Nah, nama ini tentu saja tidak asing karena banyak dibicarakan di berbagai forum, sumber-sumber juga di internet juga banyak. Siapa Cassian Cepas dan bagaimana kiprahnya, kalian bisa menemukan di internet. Saya akan sedikit berbagi informasi mengenai Cepas sebagai gampangnya sebagai pemantik agar nanti teman-teman lebih mudah untuk buka ruang-ruang diskusi. Sosok Cassian Cepas ini ditunjuk oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 sebagai pelukis dan fotografer resmi keraton. Cepas juga membuka studio foto di daerah Loji Kecil, sekarang di Jalan Mayor Suryotomo dekat Sungai Code. Nanti kalau luang bisa jalan melihat nampak jelas Cepas. Menurut Gerrit Knapp dalam Cepas Yogyakarta Photography in the Service of the Sultan, Cepas lahir pada 15 Januari 1845 di Yogyakarta pada saat Sultan Hamengkubuwono ke-5 bertahta. Laki-laki bernama Cassian ini anak dari Kartodrono dan Nina. Nama Cepas menjadi nama belakang setelah ia dibaptis sebagai seorang Kristen pada 27 Desember 1860 saat usianya 15 tahun di Gereja Purworejo di Bagelen. Nah, karir Cepas dimulai pada 1860-an. Cepas mulai magang pada juru foto Simon Willem Kamerik. Selain itu, Cepas juga belajar dari Isidore van Ginsbergen. Nah, tadi sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai sosok Isidore van Ginsbergen, memotret di Jawa Tengah pada kisaran 1863 sampai 1875. Pernikahan dengan Dina Rakija pada 1866, Cepas dianugerahi 4 orang anak, Naomi, Sam, Fares, dan Joseph. Nanti ketika Cassian Cepas meninggal, nantinya Sam inilah yang akan melanjutkan kerja-kerja fotografi ayahnya. Nah, karya-karya Cassian Cepas seperti apa aja? Ya, tentu saja tidak bisa disamakan dengan karya fotografi pada saat ini. Saja karya-karyanya Cassian Cepas tidak bisa disamakan dengan karya fotografi pada saat ini. Setiap karya punya jiwa zamannya masing-masing, baik dari karakter efek visualnya maupun tata letak dan segala macam. Nah, karya-karya Cepas diantaranya akan saya tunjukkan pada slide berikut. Nah, sehabis era Cassian Cepas, studio foto di Hindia Belanda mulai berkembang pesat, mulai banyak bermunculan. Terlebih lagi didukung oleh mulai berkembangnya industri media massa pada waktu itu. Kebutuhan fotografi, kebutuhan sosial dan segala macam turut berpengaruh. Selanjutnya perubahan di bidang politik dan perekonomian turut mempengaruhi perkembangan fotografi di Hindia Belanda pada waktu itu. Para juru potret yang bekerja mandiri menjelma menjadi perusahaan besar yang bertujuan menghasilkan produk secara massal. Seperti misalnya perusahaan foto milik Ones Gulbjan, seorang Armenia yang tinggal di Surabaya, yang setelah kematiannya menjadi semacam PT atau Namloze Venuska. Berikutnya pada tahun 1904, NV ini berubah menjadi Fotografis Atelier Gulbjan Surabaya. Selanjutnya PT-PT besar mulai bermunculan.
Selanjutnya, PT-PT besar mulai bermunculan seperti yang dimiliki oleh Television Bond. Nah, siapakah Television Bond? Ini menarik ketika membahas mengenai Television Bond, salah seorang fotografer perempuan pada masa Hindia Belanda. Seperti apa kisahnya dan seperti apa sosoknya, teman-teman bisa menyimak pada slide berikut. Oke, saya kira untuk perbincangan mengenai masuknya fotografi di Hindia Belanda, ada banyak hal yang bisa kita saksikan mengenai fenomena fotografis, dan kita tidak bisa lepas dari nama-nama seperti Kartini, Isidore van Ginsbergen, apalagi nama Cassian Cepas. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan materi seputar dampak fotografi selanjutnya. Jadi dampak fotografi setelah dia masuk ke Hindia Belanda, dia akan berdampak banyak hal. Tidak hanya pada komersial, tidak hanya pada industri, tapi fotografi juga berdampak dari bagaimana cara pandang masyarakat terhadap kepemilikan alat foto, cara pandang masyarakat terhadap fotografi dan segala macam. Jadi nanti tidak hanya bicara mengenai budaya visual saja, tapi kita juga nanti bicara mengenai bagaimana visualisasi-visualisasi yang dihasilkan. Termasuk nanti kita akan ketemu dengan sosok Tilema yang dia banyak memotret di Jawa Tengah, yang hasil fotonya dijadikan sebuah riset, sebuah perjalanan. Ini akan sangat menarik sekali nanti di video berikutnya. Oke, kita sampai ketemu di video berikutnya. Selamat siang.